Ya, kalau dilihat dari pergerakan siang ini kan memang kenaikannya rata-rata memang dari saham grup konglomerat ya. Setiap satu jam atau 60 menitan itu lebih confirm kalau ISG bisa tutup di area 8.020, 8.026 sampai 8.030. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, menjelang besok untuk perdagangan jelang libur akhir pekan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie, Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yaki, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas Dea, baik. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami fluktuasi, Pak. Tapi ada beberapa catatan penting di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan berfluktuasi setelah menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa di 8.068. Analisisnya Pak Yaki. Ya, kalau dilihat dari pergerakan siang ini kan memang kenaikannya rata-rata memang dari saham grup konglomerat ya. Setelah kemarin selesai dengan sektor banking dan sektor properti, hari ini grup konglo terutama dari Pak PP dan Pak Soro ini naiknya cukup kencang ya. Jadi memang nggak ada mover baru, cuman secara ISG kami juga masih merekomendasikan strong strength untuk ISG-nya di area 8.000 sampai 8.070-an, dan memang hari ini juga levelnya di situ ya di 8068. Jadi masih inline sih dan nggak ada yang signifikan, kecuali memang lebih ke profit taking aja sih. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat ke level 7.900-an Pak Yaki. Saat ini kita sama-sama doakan indeks harga saham gabungan meskipun melemah, tapi mampu mempertahankan supportnya di 8.000-an. Analisisnya Pak Yaki ketika indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas 8.000-an di penutupan sesi kedua? Ya, harusnya kalau lebih menarik lagi kalau bisa tutup di atas 8.030 ya, karena confirm untuk satu jam atau 60 menitan itu lebih confirm kalau ISG bisa tutup di area 8.020, 8.026 sampai 8.030 untuk balik penguatan sampai ke 8.070 dan 8160-an. Jadi sebenarnya kalaupun masih koreksi dan tutup di bawah 7.000, selama masih di atas 7.980 masih menarik sih untuk ISG balik besok, masih penguatan lagi untuk profit taking atau short on strength. Baik, dari sisi sentimen Pak, The Fed memangkas suku bunga acuan sesuai dengan ekspektasi, kemudian Bank Indonesia di bawah ekspektasi ataupun di atas ekspektasi, maksud saya kembali memangkas suku bunga acuan di pertemuan di bulan ini. Bagaimana Anda melihat respon investor? Apakah memang ini sudah price in, di mana sebelumnya indeks harga saham gabungan juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Yaki? Ya, kalau dari ISG sebenarnya kemarin agak positif ya, karena kalau kita lihat juga pergerakan kemarin juga banking, terutama BUMN itu rebound cukup lumayan bagus, dan dibantu oleh properti dan sektor-sektor pendukung yang seperti teknologi dan telco ya. Kemarin kalau kita lihat juga pergerakan cukup positif ya. Dan semalam itu kenaikan suku bunga The Fed penurunan suku bunga The Fed hanya 25 basis point, itu sebenarnya udah dipresi oleh market, karena market lebih berharap pemangkasan suku bunga itu mencapai 50 basis point. Makanya juga kalau dilihat dari beberapa berita, sisi pemerintahan terutama dari White House juga kurang suka dengan pemangkasan 20 basis point, walaupun dari sisi lain The Fed juga masih bilang akan terus melonggarkan kebijakan moneter hingga akhir tahun ya. Jadi makanya kalau kita lihat juga market US juga semua tutup lebih mix melemah, walaupun memang masih di zona hijau tapi masih agak cenderung agak koreksi sedikit. Nggak ada yang baru sih, kecuali mereka bikin kebijakan bahwa mereka akan melonggarkan kebijakan moneter hingga akhir tahun. Cuman kalau lihat dari tahun depannya 2026 juga potensi cuma 2 kali pemangkasan suku bunga itu juga masih belum cukup ya kalau dirasa oleh pemerintahan Trump sih. Baik, tadi Anda katakan yang menjadi movers hari ini tidak ada yang baru, masih dari saham-saham konglomerasi, terutama untuk saham-saham grup Prayogo Pangestu, Pak Yaki. Kita akan coba lihat ini penguatan signifikan yang terjadi untuk beberapa saham tertentu, analisis dan rekomendasinya seperti apa. Kita ke BRPT terlebih dahulu, Pak. Hari ini mengalami kenaikan paling tinggi jika dibandingkan dengan saham grup Prayogo Pangestu lainnya, melesat di 17,34% saat ini di 2910, tadi sempat ke 2930. Didukung dari sisi volume tidak, Pak? Penguatan yang terjadi untuk BRPT khusus di perdagangan hari ini. Ya, harusnya dengan kondisi hari ini ada potensi untuk BRPT besok lanjutkan penguatan ya. Karena memang hari ini juga udah melebihi dari all time sebelumnya itu di
kisaran 2.850-an ya kalau nggak salah. Jadi dengan closing sekarang di atas 2.900, harusnya besok masih ada penguatan lanjutan terdekat itu di area 3.000 sampai 3.090 untuk target besok ya, selama bertahan di atas 2.870 sampai 2.900 di hari ini. Karena memang dilihat dari volume juga 2 hari terakhir cukup speknya cukup besar, MACD-nya juga masih histogram positif dengan candle yang cukup besar, walaupun memang kalau kita lihat dari RSI dan stokastika udah masuk area jenuh beli ya, jadi pasti ada potensi profit taking. Cuman selama bertahan di atas 2870 2.900, saya masih optimis BRPT bisa naik ke area 3.000 sampai 3.090. Baik, masih direkomendasikan buy tidak Pak? Lebih untuk swing trading ya, karena memang udah cukup tinggi, dan mungkin kalau memang mau buy bisa dipertahankan area stop loss terdekat itu di bawah 2870. Baik, 2870 hari ini menguat 16% di 2.900, intraday 2930. Tampaknya ini kembali mencatatkan rekor tertingginya untuk BRPT. Kita beralih ke saham grup Prayogo Pangestu lainnya, Pak. Kita mau ke Petrosia, Pak, PTRO. Hari ini melesat di 14%, 5150. Intraday sempat ke 5250. Ini sama ya, karena memang Petro semenjak break di atas 4280 sampai 4450 langsung rally ya, dan ini terjadi di hari ini. Jadi harusnya selama bertahan di atas 5.000 sih, harusnya kalau memang mau di hold dan swing trading masih menarik ya, karena memang area 5.000 sampai 5.050 itu penentunya. Kalau memang masih kuat, besok harusnya masih bisa balik atau menguat lagi ke area terdekat itu di 5.350 sampai 5.600. Trennya masih cukup bagus, volumenya juga kalau kita lihat akumulasi asing sejak 6 hari perdagangan ke belakang kemarin juga udah tembus lebih dari 1,17 triliun. Harusnya sih masih menarik sih untuk lihat pergerakan Petro besok sih. Baik, hari ini 5250 Pak, level Ya. intraday juga tertinggi atau seperti apa pencapaian PTRO hari ini? Ya, tertinggi 5250, karena kan sebelumnya tuh tertinggi nggak nyampe ya, paling hanya kalau nggak salah tuh sekitar di 4530-an ya. Jadi ketika spike kemarin itu ditembus di closing di 4490-an, dan hari ini tembus di atas 5.000 sih sebenarnya menarik untuk lihat besok pergerakannya, karena memang kalau lihat tren pergerakannya Petro ketika ada spike volume 2 hari terakhir, biasanya masih ada potensi penguatan lanjutan sih, kecuali kalau volume udah kembali turun ya. Baik, seperti apa Anda melihat dari sisi fundamental apa sebenarnya yang menyebabkan saham-saham dari grup Prayogo Pangestu, terutama untuk BRPT, PTRO naiknya sangat signifikan dan menembus ke level tertinggi di sepanjang masa, atau murni dari sisi teknikal, Pak Yaki? Dari sisi fundamental nggak ada ya, karena terakhir juga kalau dari Petro sendiri kan kita udah tahu ya bahwa berita akuisisi Petro juga udah ditepis. Jadi belum ada berita baru atau katalis baru sih. Dan kalau dari Barito sendiri juga kan kalau kita lihat juga belum ada yang sifatnya untuk aksi korporasi si emiten tersebut. Jadi memang ini menurut saya sih lebih menarik ke teknikal sih. Karena memang sektornya udah cukup lama ya untuk Barito sendiri, untuk BRPT-nya dan Petronya ya. Kalau kita Petro sendiri itu bergerak sektornya itu sejak pertengahan Juli sampai kemarin ya, 17 September, ketika break di atas 4.300-an, 4.400-an baru mulai gerak lagi kan. Ya. Karena selama itu kan hanya bergerak di area range 4.400, turun lagi balik ke area 3.800, bolak-balik di situ-situ aja sih. Baik, analisis dari beberapa saham grup Prayogo Pangestu hari ini melesat mencatatkan level tertinggi di sepanjang masa dan ikut menopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Dari saham grup Prayogo Pangestu kita beralih ke perbankan, Pak, terutama untuk perbankan big cap. Kita akan coba ulas dari sisi BBCA. Hari ini masih melanjutkan pelemahan, intraday sempat ke 76, namun di penutupan sesi kedua, pelemahan lebih ke arah terpangkas di 1,91%, ditutup di Rp7.700 per saham, Pak Yaki. Ya, kalau pergerakan biasa sebenarnya kan lebih karena sentimen negatif dari beberapa berita di luar ya, terkait bobolnya RDN nasabah yang berada di Bank BCA di beberapa broker, padahal itu bukan kesalahan murni dari bank, tapi lebih karena sisi luarnya ya, bukan dari sisi bankingnya. Jadi menurut saya sih justru ini menarik untuk akumulasi baik, karena secara sistem kan dari BCA sendiri nggak ada kesalahan apapun gitu. Jadi ini masih menarik sih kalau memang trader atau investor mau melakukan aksi untuk buy on support atau buy on weakness. Karena kalau kita lihat pergerakan secara chart itu, kita melihat chart dari 8 April sampai hari ini ada support uptrend itu di area 7550-an sampai 7600. Jadi kalau memang BCA bisa bertahan di area itu, menarik untuk akumulasi buy dalam jumlah yang cukup besar sih, karena memang potensi reboundnya masih cukup bagus, dan kita lihat juga kinerja di
8M 2025 atau di bulan Agustus sendiri labanya masih tumbuh cukup bagus ya, di atas 6% atau 8%, saya lupa persisnya. Jadi masih nggak ada katalis negatif yang sifatnya fundamental. Jadi lebih karena berita aja sih. Ya, untuk besok Pak, jangka pendek jelang libur akhir pekan untuk BBCA singkat saja. Buy on support selama bertahan di atas 7.500 dengan target terdekat itu di area 8.000 sampai 8.250. Baik, penutupan hari ini di 7.700 melemah di 1,91%. Analisis BBCA yang merupakan salah satu saham pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Yaki, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.